tadi pagi gitu ya. Kita mulai hari ini. Sebentar saya cari materinya terlebih dahulu. Baik. Oke. Sudah melakukan ujian praktikum simulasi semuanya? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Alhamdulillah. Sudah, Dok. Ngelek. Nilainya sudah tahu semua ya? Ampun, Dok. Campur, Dok. Ampun. Alhamdulillah. Awal ngelek, Dok, lebih, Dok. Sampai akhir ke. Oke, nilai paling tinggi 92,5. Wah, mantap ini. Kita coba review ya. Mantap semua. Woi, Ridwan Habibi 100. Oh, bagus ini. Anastasia 100. Banyak 100 ya. Frankie, Olivia. Banyak kok. Ini perlu ditampilkan biar menjadi bahan renungan mungkin. Enggak perlu, enggak apa-apa. Oh, enggak perlu. Oke, tapi kurang lebihnya semacam itu ya, ujian praktikum ya. Tapi ini yang paling mudah. Ini yang paling mudah. Karena nanti sudah ada cek embriologi, ada organogenesis, macam-macam, bertambah gitu bahannya. Ini dulu sebagai awalan begitu. Rata-rata bagus semua, 80 sekian, 90 sekian, 70 sekian ada, 100 banyak. Oke. Yang di bawah 50 itu wow. 1 3 orang ya. Masih ada 3 orang ya. 3 orang nanti silakan kalau menjabri saya kan sudah tahu nama nilainya masing-masing. Silakan menjabri saya bagian mana yang masih bingung, boleh nanti diskusi ya Zoom khusus mahasiswa 3 itu untuk memperdalam lagi ya. Tapi tadi termasuk mudah ya, Dek ya. Nilainya sudah bagus-bagus semua. Waktunya cukup nggak tadi? Atau kurang? Atau pas? Kurang gara-gara ngelek, Dok. Lama ngelek. Kurang kan gara-gara ngelek. Kalau nggak ngelek kan pas ya waktunya ya? Insya Allah. Ya, Dok. Insya Allah pas. Saya paskan supaya tidak ada kesempatan mahasiswa diskusi di grupnya untuk jawaban masing-masing. Oke, kita masuk ke materi kuliah. Ini dia. Coba. Nah, tabel ya semua ya materi ini. Baik, selamat siang. Materi kuliah embriologi berikutnya kita bahas mengenai fertilisasi atau pembuahan. Ini sebenarnya sudah dipahami atau didiskusikan ketika kalian di mata ajar biologi ya di waktu SMA. SMP jelasan ini enggak ya kayaknya SMA ya. Tapi hanya mungkin sekilas saja prosesnya, tidak mendalam mengenai sistem-sistem yang ada di dalamnya. Nah, fertilisasi ini adalah lanjutan daripada kuliah sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian sudah memahami proses pembentukan gamet, baik itu jantan maupun betina, ya kan? Dalam proses spermatogenesis maupun oogenesis atau folikulogenesis. Nah, sekarang kita mau mendalami proses bertemunya mereka. Bertemunya gamet jantan maupun gamet betina dengan adanya 3 proses penting di sana yang perlu kalian pahami dan hafalkan dan pahami dua-duanya ya. Ada istilahnya kopulasi, ada istilahnya fertilisasi, dan ada istilahnya singami. 3 istilah yang berbeda tapi saling berkaitan untuk menjadikan embrio atau fetus dalam individu induk betina ya. Ada yang bisa membantu saya apa itu yang disebut dengan kopulasi?
Apa yang disebut dengan fertilisasi dan apa yang disebut dengan singami? Silakan. Ada yang mau coba menjawab? Izin menjawab, Dok. Iya, silakan. Saya Ariel dengan NIM 046. Kalau ovulasi itu berpindahnya ovum dari ovarium ke tuba Fallopi. Oke, itu ovulasi. Kalau fertilisasi? Fertilisasi saya lupa, Dok. Oke, baik. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Ada yang bisa menjawab yang lainnya, menambahkan? Izin menjawab, dokter. Ya, Anastasia, silakan. Fertilasi itu bertemunya gamet jantan dan gamet betina. Oke, clear. Singami, kopulasi? Tidak tahu, Anastasia? Tidak tahu, dokter. Oke, baik. Saya jelaskan saja ya. Kalau banyak yang diam, tapi jangan tidur loh ya. Ini materi yang paling penting loh ini. Ini menyangkut kehidupan banyak orang ini atau banyak makhluk ini. Kalau tidak ada proses ini, kalian tidak bisa lahir, gitu kan? Adik-adik kalian nggak bisa lahir, kan? Atau anak-anak hewan lain nggak bisa menambah populasinya dalam satu kawanan. Jadi ada istilah penting dalam proses perkembangbiakan hewan, di mana proses yang paling penting pertama adalah kematangan gonad daripada jantan maupun betina, atau sering kita sebut dengan dewasa kelamin, di mana organnya sudah siap, sudah ready, proses gametogenesis terjadi dalam tubuhnya. Oke, kalau dia sudah dewasa dua-duanya, dewasa kelamin maupun jantan maupun betina. Secara harfiah, secara pemikiran dasar tanpa disuruh pun hewan akan melakukan proses ini yang namanya betina yang sesuai, yang betina akan menerima yang jantan yang sesuai untuk proses perkembangbiakan. Perkembangbiakan ada macam-macamnya, baik itu seksual maupun aseksual. Karena sudah dijelaskan ya ketika dulu SMA ya. Tapi intinya adalah ada proses penting dinamakan pertama yaitu kopulasi, bukan ovulasi. Ya, istilahnya adalah kopulasi. KOPULASI. Copulate, atau nama kerennya bahasa Inggrisnya kalau kalian ketik di YouTube itu mating, animal mating, banyak nanti kalian searching di YouTube, silakan. Animal mating, ada kawinnya gajah, ada kawinnya anjing, ada kawinnya kucing, macam-macam ya. Perhatikan, amati gitu ya. Ada istilahnya kopulasi adalah bertemunya organ reproduksi jantan masuk ke dalam organ reproduksi betina. Itu adalah istilahnya istilahnya kopulasi. Dan itu banyak disalahkan oleh mahasiswa yang menganggapnya bertemunya organ repro jantan ke dalam organ repro betina disebut dengan fertilisasi. Itu salah ya. Itu namanya kopulasi, copulate atau mating. Ya. Dengan masuknya organ repro jantan ke dalam organ repro betina, ya kan, terjadi rangsangan yang maksimal di hewan betina, adanya ereksi yang maksimal juga dari hewan pejantan, akhirnya terjadilah yang namanya ejakulasi atau penumpahan semen yang berisi sel spermatozoa dan cairan aksesorius. Ke dalam mana secara alami? Ke dalam lubang vagina. Ditumpahkan sebanyak mungkin di sana. Ya. Setelah terjadi penumpahan semen yang cukup banyak, apa yang terjadi berikutnya? Adalah terjadi proses perjalanan sel spermatozoa menuju ke sel ovum. Apa itu namanya bertemunya? Fertilisasi. Itu baru dinamakan fertilisasi. Berkompetisinya spermatozoa sampai ke dalam ovum siapa yang berhasil. Kalau sudah berhasil itu namanya fertilisasi. Bertemunya sel ovum dan sel spermatozoa. Terus proses berikutnya apa, Dok? Ada proses berikutnya yang namanya singami. Dari kata sin yang berarti gabungan atau bergabungnya. Terus gami dari kata gamet. Berarti otomatis bergabungnya gamet jantan dan juga gamet betina.
Apa itu gamet? Pronukleus yang berisi kromosom X atau Y dari jantan bertemu dengan pronukleus yang berisi kromosom X dari betina. Terjadilah singgami. Diplesetkan oleh orang Indonesia dengan kata senggama. Pernah dengar nggak kata senggama? Itu ya, itu sebenarnya dari bahasa Latin yang berarti singgami. Bergabungnya dua gamet, gitu ya. Ketika sudah bergabung, baru melakukan proses yang namanya fusion. Terjadilah 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, terjadilah embrio atau zigot, gitu ya. Itulah proses awalnya ya. Nah, ini fertilisasi definisinya adalah proses bersatunya, diawali bertemu dulu ya, bertemu dan bersatunya kedua jenis sel kelamin atau sel gonad. Apa itu sel gonad atau sel gamet? Yaitu spermatozoa dan ovum, sehingga menghasilkan sel baru yang disebut dengan zigot. Itu ya. Proses fertilisasi terdiri dari dua aspek. Yang pertama aspek embriologis, yang kedua adalah aspek genetik. Di mana aspek embriologis artinya pengaktifan sel telur. Sel telur yang sudah terovulasi ketika folikel the sudah matang, tertangkap oleh oviduct, selagi belum ada sel spermatozoa yang masuk, belum aktif. Kalau sudah ada sel spermatozoa masuk, baru dia aktif, gitu ya. Untuk aspek embriologisnya. Terus aspek genetiknya apa? Aspek genetiknya adalah penurunan unsur kebagaan atau DNA. DNA ada di mana? Ada di kromosom. Kromosom ada di mana? Ada di inti sel atau pronukleus dari pejantan. Oke, clear. Unsur-unsur yang berperan yaitu yang pertama sel telur yang matang, harus matang. Dan spermatozoa yang sudah dewasa. Nama lainnya adalah yang sudah terkapasitasi. Jadi ini harus penting. Sel telur matang, spermatozoa ini nggak matang, ya nggak jadi. Sel telur nggak matang, dipaksakan ovulasi, spermatozoa ini matang, dia nggak jadi. Gitu ya. Itu pentingnya memahami itu. Makanya kadang pada hewan gitu yang awal-awal birahi, awal-awal pengen kawin langsung dikawinkan itu kadang nggak jadi. Ya betul, karena memang sel telurnya belum terlalu matang dan belum siap di ovida. Masuk spermatozoa, gitu ya. Spermatozoa sudah berkompetisi, sprint gitu, balapan siapa yang duluan gitu kan. Sudah sampai di sana, loh nggak ada apa-apa. Apa yang ditemukan nggak ada ya. Ingat, spermatozoa yang bagus adalah bergerak progresif atau bergerak maju ke depan. Dan dia hanya bisa ke depan. Kalau aktivasi sel telurnya tidak maksimal, timing sel telur masuk ke oviduct itu tidak tepat, ya nggak mungkin spermatozoanya itu atret ke belakang, ya kan? Masuk ke saluran reproduksi terus sampai ke uterus, sisi kiri ternyata kosong, nggak mungkin. Atret saja mundur ke sisi kanan cari ovum, nggak mungkin. Dia akan lurus begitu saja, mencari saluran berikutnya, mencari ovum atau sang ratu, ya, untuk dibuahi. Tempat di mana proses fertilisasi ini penting dihafalkan. Tempatnya ada di cauda ampulla oviduct atau sepertiga tuba falopii. Tuba falopii nama lainnya adalah oviduct. Itu ya, tempat fertilisasi terjadi. Ampulla artinya kantong. Kantong daripada tuba falopii yang membentuk cekungan atau kantong ke bawah. Nah, itu pas itu. Tempatnya cukup lebar untuk kompetisi spermatozoa masuk ke dalam sel ovum. Waktunya kapan? Tergantung spesies, macam-macam, ya kan? Waktu suburnya hewan itu macam-macam. Siklus birahinya juga macam-macam. Ada yang 21 hari, ada yang setahun sekali seperti badak, ada yang 21 hari sekali seperti sapi, ada yang 1 minggu sekali, ada macam-macam. Ada yang nunggu masa lalu yang seperti induced ovulation, seperti kucing, seperti kelinci, itu ya kalau tidak
dikawini ya atau tidak dikopulasi, nggak muncul ovulasi, gitu ya, macam-macam. Terus sel telur perhatikan atau ovum itu terdiri dari bagian inti atau pronukleus tadi, terus ada bagian sitoplasmana atau cairan di sekitarnya yang berisi protein, butir-butir lemak dan juga enzim. Berikutnya juga ada membran-membran yang melapisinya, yang mengatur aliran ion-ion terutama waktu fertilisasi. Jadi fertilisasi kalau kalian lanjut S2 nanti, sebetulnya ada proses pertukaran ion dalam proses blocking atau opening lapisan membran plasma untuk masuknya spermatozoa dan menutupnya kembali membran plasma agar tidak sampai ada spermatozoa kedua, tiga, dan seterusnya masuk dalam sel ovum. Itu ya. Jadi tipe sel telur juga berbeda-beda tergantung spesiesnya. Ada yang mesolesital pas di tengah seperti katak kuning telurnya atau yolk nama lainnya. Ada yang polilesital banyak sekali, contohnya pada apa? Unggas. Nah, unggas kan secara periodik ya, dari hierarki namanya. Kuning telurnya itu ada banyak. Jadi unggas itu ayam, burung, dan lain sebagainya itu di dalam organ tubuhnya itu sel ovum itu bukan satu, langsung ratusan ribu jadi satu, sudah terbentuk. Yang matang tapi satu-satu, yang matang satu hierarki gitu, sampai akhirnya 0. Biasanya kalau ayam di usia 2 tahun itu selesai, tidak ada ovulasi kembali, tidak ada pelepasan ovum beserta yolknya di sana. Ada juga yang tipenya oligolesital, sedikit sekali. Contohnya pada apa? Manusia. Kenapa kok manusia atau mamalia itu kuning telurnya sedikit? Ada yang bisa menjawab? Permisi izin menjawab, Dok. Ya. Karena nutrisinya ikut ke induknya. Yes, good, pinter sekali. Tidak butuh telur kuning yang banyak karena beberapa macam mamalia itu perawatan fetusnya berada pada induknya tertempel yang dinamakan plasenta. Ada pertukaran aktif nutrisi dari induk ke anaknya. Loh, Dok, kalau unggas katak banyak di situ sebutkan. Ya, karena dia external fertilization, otomatis ada telur yang dibiarkan di luar tubuh induknya. Lah, kalau dibiarkan perlu adanya nutrisi yang mencukupi selama dia berkembang sampai sebelum menetas. Gitu ya. Oke, baik. Terus ada distribusi kuning telur atau yolk, itu macam-macam tergantung spesies juga. Ada yang isolesital seperti mamalia, ada yang telolesital seperti unggas, ada yang sentrolesital seperti serangga. Nah, ada gambarnya setelah ini ya. Nah, fungsi dari yolk, YOLK atau kuning telur itu adalah sebagai cadangan makanan atau nutrisi yang berhubungan dengan perkembangan embrio. Harus banyak ini pada eksternal yang tipenya di luar. Sel telur mempunyai 2 kutub. Yang ini perhatikan. Yang pertama disebut dengan animal pole. Yang kedua adalah vegetal pole. Kutub animal dan kutub vegetal. Ini berbeda kutubnya dan juga berbeda kecepatan pembelahannya. Yang dimana bagian animal akan berkembang menjadi apa, bagian vegetal menjadi apa. Itu akan berkembang nanti ketika organogenesis. Misalkan, pada animal pole atau kutub animal, pada ayam, itu ciri khasnya ada pigmen merah di bagian atasnya. Pada katak ada ciri khasnya ada pigmen. Pada ayam ada bintik merah, pada mamalia ada pada katak ada pigmen. Kalau pada mamalia, ciri khasnya ada apanya? Ada PB. Apa itu PB? Polar body. Tadi yang sudah saya sebutkan. Dulu banget ketika mata kuliah embriologi. Seminggu lalu atau 2 minggu lalu. Ketika oosit sekunder dilepaskan, ditangkap oleh oviduct, akan terjadi polar body kedua. Nah, ada polar body kedua. Ketika fertilisasi terjadi zigot, nah polar body-nya masih terlihat gitu ya. Berikutnya dari sisi jantannya ada istilahnya sel gonadnya atau sel gametnya disebut dengan spermatozoa. Ada 3 bagian utama di sana, ada bagian kepala,
yang membawa nukleus yang berisi akrosom, yang berisi materi genetik dan juga enzim-enzim yang berkaitan dengan proses penembusan ketika fertilisasi. Lalu ada bagian leher yang terdiri dari sentriol, ada juga bagian ekor atau flagella nama lainnya, tempat untuk bergerak atau organ bergeraknya sel spermatozoa. Gitu ya. Terus berikutnya ada istilahnya kapasitasi tadi saya sebutkan. Pendewasaan spermatozoa adalah serangkaian perubahan yang terjadi guna mempersiapkan spermatozoa bertemu dan berinteraksi dengan ovum. Kapan? Ketika fertilisasi. Jadi ibaratnya spermatozoa itu ketika mau perang dengan musuh, anggaplah spermatozoa itu tubuh prajuritnya. Jika tubuhnya telanjang, terus berhadapan dengan musuh, mati apa enggak? Ya mati. Harus apa? Dibutuhkan apa? Dibutuhkan kapasitasi. Diberi helm, diberi jubah perang, diberi pedang, diberi tameng, diberi sepatu. Kan gitu kan? Biar lengkap, baru siap untuk berjuang di medan perang. Gitu kan? Kalau prajurit. Sama. Spermatozoa harus dilengkapi, dilindungi oleh lapisan-lapisan tertentu yang berisi enzim-enzim tertentu untuk siap berinteraksi dengan ovum. Kapan kapasitasi terjadi? Di bagian bawah ismus. Tuh ya. Kapasitasi ini penting karena apa? Mengembangkan motilitas yang hiperaktif. Ingat ya poinnya ya. Spermatozoa ketika dikeluarkan oleh nete testis, disimpan oleh epididymis, terus dikumpulkan di vas deferens, cukup terus diejakulasikan, itu pergerakannya masih muternya spiral ya, muternya gini ya, muternya. Nah, gini ya. Nah, ini kecepatannya macam ini. Tapi ketika adanya kapasitasi terjadi di organ reprobetina, terjadi di sana, begitu. Langsung ada aktivitas untuk motilitas atau pergerakan spermatozoa itu bergerak hiperaktif. Kalau nggak hiperaktif ya nggak cepat-cepat ketemu sel ovum. Nah, pelan ovumnya selak mati. Ya nggak jadi ketemu ya. Harus yang cepat, muternya cepat. Ini coba saya carikan YouTube pergerakan spermatozoa itu secepat apa. Sangat cepat. Kalau di bawah mikroskop itu kalian amati itu 1 detik itu bosan lewat gitu. Jadi itu spermatozoa. Itu ya. Jadi kalian itu sudah diciptakan sangat hiperaktif gitu ya. Jadi kalau yang lambat-lambat lemes-lemesan itu ya berarti dulu diciptakan dari spermatozoa yang lemas gitu ya. Tidak aktif. Berikutnya mengantarkan fungsi kapasitasi mengantarkan penetrasi spermatozoa untuk menembus apa? Sel granulosa yang terikutkan ketika ovulasi yaitu cumulus ooporus. Ada tuh pertanyaan itu ya kayaknya. Cumulus ooporus di ujian praktikum. Berikutnya mempersiapkan spermatozoa menjalani reaksi akrosom. Kapan reaksi akrosom ini terjadi? Ketika menyentuh lapisan zona pellucida pada ovum. Terjadilah reaksi akrosom, masuklah dia, gitu ya. Oke. Aspek-aspek dalam proses kapasitasi perubahan morfologi dari spermatozoanya lebih dewasa, ada perubahan fisiologis dan biokimia, termasuk juga regulasi ion-ion kalsium di sana. Oke. Nah ini penting ya. Makanya kalau semester 1 saya kasih saya kasih sedikit pancingan komedi yang bertema sedikit porno gitu ya, biar nanti semester 4 lanjut lagi fisiologi reproduksi lagi ya, berpikir lebih dalam lagi ke arah reproduksi. Semester 7 kebidanan lagi ya, ayo wes mengobati hewan-hewan yang kesusahan melahirkan, jadi bidannya hewan. Ada kemajiran lagi ya kan, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan reproduksi. Makanya dari awal sudah saya stimulasi ini. Bahwasanya spermatozoa itu dibentuk dari materi yang namanya protein. Ya. Jika hewan tersebut atau manusia itu kurang protein
dalam kesehariannya, otomatis produksi spermatozoanya akan juga rendah. Kalau kelebihan protein, ya sama, produksinya spermatozoanya akan banyak. Anak-anak yang sering makan sate, ya kan, sebulan bisa 10-20 kali makan sate, ya nggak usah nunggu manual, biasanya akan secara otomatis dia akan mimpi basah berkali-kali karena akan diproduksi spermatozoa yang banyak dan otomatis akan dikeluarkan secara otomatis gitu ya, tanpa keinginan daripada si pria tersebut, termasuk juga jantan. Tapi problemnya adalah di Indonesia ini jarang sekali hewan ternak otomatis yang utama yang kelebihan protein, kebanyakan kekurangan protein tuh, kecuali hewan pet atau animal pet, anjing kucing yang kelebihan protein, atau kelinci aja yang paling tidak tahu malu, kelinci yang kelebihan protein sedikit aja dalam pakannya gitu ya. Coba perhatian, ada yang punya kelinci di rumah jantan gitu? Saya punya. Nah, kalau kelebihan protein biasanya itu dia akan mencari sesuatu yang hangat dan dianggap itu adalah vulva daripada betina, dikawini begitu. Saya pernah sering ya, ketika saya membersihkan kandang kelinci saya begitu, saya bersihkan, ketika dia makannya cukup lahap, proteinnya tinggi, tiba-tiba dia datang ke saya, kaki saya itu tiba-tiba dinaiki, dikawini gitu ya. Anggapannya itu, wah itu ini hangat-hangat, ini apa ini kan? Sudah waktunya mengeluarkan sperma gitu. Sama, pada manusia juga sama. Kalau kelebihan protein juga akan memacu produksi spermatozoanya berlebih. Itu. Tapi yang diperhatikan saya, informasi yang saya ingin informasikan ke kalian bukan hanya itu. Bahwasanya oke, produksi spermatozoanya sudah banyak, Dek. Sudah oke ya, sudah prajuritnya ini sudah diproduksi massal gitu ya. Tapi prajurit ini tidak akan bisa bergerak dengan maksimal tanpa adanya vitamin dan juga mineral. Ya, vitamin dan mineral. Tuh ya. Makanya oleh karena itu program pada pasangan suami istri yang belum dapat keturunan itu sama dokter kandungannya, selain suruh makan sate, kambing, telur, dan seterusnya, itu ditambahkan vitamin dan juga mineral. Mineral utamanya apa? Selenium, terus zinc, dan kalsium. Selenium, zinc, kalsium. 3 senyawa mineral utama yang itu ketiganya itu ada banyak pada buah tertentu. Ada satu buah yang ketiga mineral ini sangat tinggi. Apa itu? Ada yang tahu? Buah apa? Sirsak. Sirsak. Yang lain? Buah pisang. Alpukat. Iya, betul. Siapa tadi yang bilang pisang? Nah, itu dia. Biasanya para SPOG atau spesialis kandungan itu menyarankan itu. Pak, Bu, proses spermatogenesis ini kan seminggu 2 minggu ya, selama seminggu itu makan sate terus Pak ya, makan telur, makan ini, terus diiringi makan pisang. Karena pisang ini berkaitan dengan proses fertilisasi dan kecepatan pergerakan spermatozoa. Makan pisang sebanyak-banyaknya, makan daging sebanyak-banyaknya, minum air yang cukup, latihan, kebanyakan jadi. Gitu ya, program kehamilan bagi suami istri yang nggak ketemu keturunannya. Selain berdoa ya, karena usaha kita hanya 40%, 60%-nya takdir dari yang kuasa untuk menentukan jadi apa tidaknya. Di hewan pun sama. Untuk jadi biasanya baik induk maupun jantan itu diberikan multivitamin dan juga multimineral yang disebut dengan premix ya, istilahnya obatnya namanya premix mineral. Isinya adalah vitamin dan juga mineral yang cukup untuk proses reproduksinya bisa berjalan dengan normal. Gitu ya. Nah ini jalur jelajah spermatozoa. Oke, dalam saluran kelamin jantan, tempat atau pabriknya itu adalah tubulus seminiferus, di mana spermatozoa sudah dibentuk sempurna
tapi masih imotil atau imotil, tidak bergerak. Lalu didorong oleh gerakan fili-fili daripada retitis masuk ke ductus efferent, terus berikutnya masuk ke epididymis, dan di bagian kaput, korpus dan cauda epididymis inilah terjadi pendewasaan atau kapasitasi pertama kali. Yang kedua ada di organ reprobetina. Yang pertama ada di epididymis, gitu ya. Apa ciri khasnya pendewasaan? Strukturnya berubah, sedikit mengkerut, akrosomnya berkurang, terus sudah mulai motil, sudah mulai bisa bergerak. Nah, sudah mulai bergerak di dalam ductus deferens, didorong lagi, ya kan? Didorong lagi sampai ductus deferens. Di ductus deferens dialirilah oleh media cairan, dinamakan cairan aksesorius. Ada kelenjar prostat di sana, ada bulbo uretralis di sana, ada vesicula seminalis di sana. Ada 3 kelenjar aksesorius yang ada pada hewan ruminansia ataupun hewan yang lainnya. Itu ya. Sudah dibanjiri itu, akhirnya jadilah yang namanya semen. Semen itu yang kalian lihat di ejakulasi itu ya bukan hanya spermatozoa saja, juga ada cairan aksesorius. Gitu ya. Kalau tanpa ada cairan tersebut, ya nggak bisa bergerak, nggak bisa makan, nggak bisa tahan. Karena dalam cairan aksesorius ada 3 hal. Sumber nutrisi. Lalu apa lagi, Dok? Sumber apa? Sumber media, tempat dia bisa bergerak. Terus sumber apa? Sumber pelindung. Karena dalamnya ada cairan-cairan yang bersifat buffer. pH-nya itu normal, tidak asam, tidak basa. Ada cairan antibiotik alami untuk melindungi dari infeksi bakteri dan seterusnya. Itu. Terus kalau sudah terkumpul di ductus deferens, Dok, apa yang dilakukan? Nah, langsung secara fisiologis tubuh daripada induk akan dari jantan akan merespon untuk terjadinya ereksi. Ya, ereksi itu penambahan kapiler-kapiler darah yang sangat aktif di sekitar organ uretra sampai ke gland penis, begitu ya. Kalau pada sapi itu memanjang, pada gajah atau mamalia yang lain itu membesar, gitu. Terus tertumpahkanlah ke uretra, terjadi proses ejakulasi, dikeluarkanlah semen. Ini semen, bacanya jangan semen ya. Jangan semen ya. Kalau semen yang dibuat bangunan itu ya. Inilah semen. Semen adalah spermatozoa plus plasma semen atau cairan aksesorius. Dok, kalau sudah diejakulasikan bagaimana? Ya, kalau dia diejakulasikan ke alam luar, tidak di organ reprobetina, ya sia-sia, mati dengan sendirinya, gitu ya. Kalau diejakulasikan ke saluran reprobetina, terjadilah proses kopulasi. Pada mamalia tempatnya ada di vagina, pada babi ada di serviks, pada kuda ada di uterus. Ini perhatikan. Ini tergantung dari ukuran daripada uretra plus penisnya dan juga anatomis fisiologis organ reproduksi betinanya. Pada mamalia pada umumnya itu ditumpahkan hanya di vaginanya saja. Ada pada serviks itu ada cincin, ada pada babi itu ada cincin serviks atau cincin rahim. Nah, itu yang sangat kecil sekali ya dalam reprobetina. Loh, pada babi kok bisa, Dok, sampai serviks? Ya, karena anatomi reproduksi serviksnya babi itu seperti spiral ya, berpilin begitu ya. Dan menyesuaikan. Kalau kalian ada yang dari Bali di sini? Nggak ada yang dari Bali? Atau daerah yang banyak babinya di daerahnya ada balai inseminasi buatan yang mengawinkan babi, begitu? Nggak ada? Nah, nanti pelajarilah ya ketika di magang ataupun di PKL. Babi itu penisnya itu bentuknya spiral. Kalau mamalia pada umumnya kan setelah uretra terus ada gland penis seperti jamur gitu ya. Gambarannya bentuknya seperti jamur, kepala jamur begitu. Kalau pada mamalia tidak, pada babi tidak.
dia bentuknya spiral, menyesuaikan bentuk daripada serviks betina. Jadi lebih dalam lagi masuknya sampai ke serviks. Ditumpahkannya di serviks begitu. Dong ada yang lain, kasus lain. Apa itu? Kuda. Kuda itu pernah lihat organ repro jantan kuda itu sangat panjang. Dihadapkan dengan organ repro betinanya yang sedikit longgar ketika dia birahi. Masuknya jauh lebih dalam lagi, benar-benar ke rahimnya. Bukan ke vaginanya, tapi ke rahimnya, sampai ke rahimnya. Ujung daripada penisnya ataupun penumpahan daripada semennya itu bisa sampai ke uterusnya. Itu ya. Tapi baik dari vagina, serviks maupun uterus, kesemuanya sama. Setelah spermatozoa tertumpah di sana, ada istilahnya pergerakan aktif dan pergerakan pasif. Ya, ada pergerakan aktif dan pergerakan pasif. Aktif kapan, Dok? Aktif adalah ketika spermatozoa melalui ekornya atau flagelanya itu bergerak sendiri, maju ke depan. Itu gerakan aktif. Kalau gerakan pasif, karena dia di dalam saluran reprobetina, di dalam salurannya ada kontraksi otot, otomatis kontraksi otot itu menyebabkan spermatozoa itu akan terdolong ke dalam dengan sendirinya. Ibaratnya spermatozoa itu kalau tidak bergerak, dia akan otomatis terdorong ke dalam dengan sendirinya dengan kontraksi uterus. Tapi ya terlambat kalau harus kombinasi aktif sama pasif ini ya. Tuh. Terus ada istilahnya, udah mau jam 2 ya. Terus istilahnya ada istilah uterotubal junction atau UTJ. UTJ ini adalah kepanjangan daripada uterotubal junction. Ini merupakan barrier. Kalau barrier adalah tameng begitu ya, atau pembatas. Apa yang dibatasi? Dibatasi atau ini adalah tempat kompetisi atau seleksi begitu ya, seleksi dari spermatozoa yang lemah, yang abnormal, yang gerakannya miring-miring, yang gerakannya mundur-mundur, yang gerakannya nggak pas, nggak aktif, nggak hiperaktif, begitu. Dia akan terblok di barrier UTJ ini. Terus akan turun ke bawah, jatuh, begitu ya. Spermatozoa yang hiperaktif, progresif, itu dia akan melewati barrier ini, UTJ ini, dan menuju ke ovum. Itu ya. Berikutnya, lapisan sel telur yang harus dilewati spermatozoa. Ada 3 lapisan penting harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah sel-sel cumulus ooporus. Di dalamnya ini perlu adanya enzim hyaluronidase untuk mereaksikan proses ini, untuk membukanya cumulus ooporus sampai spermatozoa masuk ke dalamnya. Lalu berikutnya ada lapisan zona pellucida. Ini ya, sudah saya jelaskan di preparat histologi ovum kemarin atau folikulogenesis kemarin. Ini ada istilahnya zona lisin. Nah, zona lisin ini juga yang berfungsi bersama dengan akrosom ya, untuk berinteraksi gitu, membuka ya. Berikutnya terakhir adalah membrana vitellin atau selaput vitellin yang harus ditembus terakhir dari spermatozoa sebelum bertemu dengan pronukleus betina ya, atau kromosom betina. Gitu ya. Terus alurnya pertama kalau kita runtut begitu, jantan melakukan ejakulasi, lalu terjadi motilitas pergerakan ekor spermatozoa aktif, begitu. Berikutnya terus ada gerakan kapiler daripada serviks induk betina untuk membantu proses masuknya spermatozoa ke dalam organ repro. Berikutnya ada daya hisap uterus. Nah, uterus punya daya hisap, gitu ya. Mempercepat proses spermatozoa yang hiperaktif tadi segera bertemu dengan ovum. Nah, tapi ada istilah UTJ tadi ya, yang lemah-lemah itu akan terseleksi dan kalah, begitu ya. Berikutnya ada tekanan negatif abdomen. Nah, tekanan negatif abdomen untuk mendorong lebih dalam lagi spermatozoa. Terus ada gerakan silia mukosa alat kelamin. Silia-silia yang ada di alat kelamin juga mendorong gerakan negatif masuk ke dalam, gitu. Plus juga ada kontraksi otot-otot polos saluran kelamin. Semua gerakan tadi fungsinya adalah ikut mendorong spermatozoa sampai ke ovum. Jadi gitu ya. Nih ya, sampai ke ovum menembus 3 lapisan. Lapisan sel cumulus ooporus,
zona pellucida, dan terakhir membrana vitelin atau selaput vitelin sampai bertemu dengan pronukleus ini ya. Ini pronukleus dan ini adalah PB. Apa itu tadi PB? Polar body. Oke. Itu tadi, ini gerakannya, kalau gambarannya ya, proses ovulasi ada di ovarium ini, lalu tertangkap oleh oviduct, di sepertiga oviduct terjadilah fertilisasi ya, dari fertilisasi terjadi singgami, ketika zigot sudah terbentuk, dia akan mulai pergerakan, ya ini zigot ya, terlihat ini zigot, tanda panah saya. Zigot ini akan juga bergerak secara pasif begitu, melalui kontraksi fili-fili yang ada di gerakan fili-fili yang ada di oviduct ini terus menuju ke uterus, ini uterus, sampai ke fase blastosis. Nanti akan terjadi proses implantasi, menempelnya apa itu embrio ke dalam uterus sehingga terjadilah ikatan apa plasenta atau plasentasi namanya. Nah ini dia dek. Ini contoh pada ini contohnya pada external fertilization ikan, terus katak begitu ya. Karena dia sistemnya di luar, lapisannya bukan cumulus ooporus, tapi lapisan jelly layer. Nah, bagian yang biru ini, biru paling tebal ini adalah jelly layer. Jelly layer ini melindungi agar tidak terkontaminasi oleh air ya. Pernah lihat proses keluarnya ovum maupun sperma pada ikan atau pada katak itu di luar semua ya, di dalam air masukkan. Nah fungsi spermatozoa ini sama, adalah fungsi pertama itu mengeluarkan enzim-enzim tertentu untuk membukanya jelly layer ini. Berikutnya berinteraksi dengan reaksi akrosomal begitu dengan vitelin envelope atau membrana vitelin, dan terakhir dengan sel membran daripada ovum katak maupun ikan gitu ya, sampailah dikeluarkannya. Jadi yang masuk itu sampai ke step ini itu hanya pronukleus ya dek ya, jangan analogikan yang masuk sampai ke ovum itu ya semua spermatozoa dari mulai kepala, leher, ekor. Tidak. Leher ekornya akan tertahan begitu dengan reaksi membukanya kepala itu, terlepaslah yang namanya pronukleus jantan bertemu dengan yang merah ini apa? Pronukleus betina. Jadilah individu baru ya. Nah, ini contoh pada kasus mamalia. Ini kalau mamalia, layer pertama yang harus ditembus oleh spermatozoa namanya lapisan cumulus ooporus ini, yang ada kelihatan sel-selnya ini terlihat jelas. Berikutnya ada zona pellucida dan terakhir ada membrana vitelin atau zona vitelin, lapisan vitelin gitu ya. Sehingga terjadilah fusion of sperm and egg nuclei. Fusion ini disebut dengan singami. Nah, ini yang gambaran yang lain lagi ya. Nah, ini dia ya. Inilah nukleus ya. Nah, ini adalah lapisan zona pellucida maupun membrana vitellinnya masuk, pronukleusnya masuk, dan seterusnya. Selagi bagian daripada oosit ini, bagian daripada pronukleus betina ini menyiapkan proses-proses antara lain anafase, telofase, dan seterusnya itu ya, yang sudah kalian pelajari ketika SMA. Ini dia kalau secara mikroskopis gambarannya ya. Jadi kalau IB, kalau kawin suntik pada sapi, kambing, domba, itu yang disuntikkan hanya 25 juta sel spermatozoa. Dari 25 juta mungkin hanya terseleksi 1 juta sampai ke oviduct. Dari 1 juta hanya 600.000 plus minus begitu ya, yang menempel di cumulus ooporus. Dari 600.000 mungkin hanya 100.000 yang berhasil menembus dan masuk ke dalam zona pellucida. Dari zona pellucida yang berhasil menembus membrana vitelin mungkin hanya 2 sampai 3. Ya, dari membrana vitelin yang berhasil mengeluarkan atau menumpahkan pronukleus ke sitoplasma hanya 1 spermatozoa.
Yang lain langsung sistem blocking gitu ya, diblok. Nah, ini gambarannya gambaran yang lainnya ya. Nah, sistemnya itu jangan kamu perkirakan dia seperti menusuk begitu ya, tapi hanya menempel terus bereaksi, menempel bereaksi. Nah, ini ya, ini prosesnya menempelnya sampai terjadilah fertilisasi. Aktivitas induk dibutuhkan dengan sel spermatozoa yang dimatikan dengan penambahan tinta Cina. Oke, ini contohnya kalau melihat gambaran fertilisasi ya. Aktivitas utama yang terjadi pada proses fertilisasi, pengenalan sperma dan sel telur. Terjadi perlekatan kepala spermatozoa dan sel telur. Nah, reseptor ada di mana? Di zona pellucida. Kalau tidak adanya reseptor ini ya, otomatis spermatozoa dianggap benda asing, tidak bisa diterima oleh ovum begitu ya. Mencegahnya bagaimana? Kalau dalam riset ini ya, dalam penelitian bisa menggunakan antibodi anti zona pellucida atau diberikan tripsin begitu ya. Ketika diberikan itu timbullah antibodi anti sperma di induknya. Itu penelitian dan itu real nyata. Beberapa kasus kelainan kemandulan pada betina itu ternyata si betina itu mempunyai antibodi anti sperma dalam tubuhnya, sehingga ketika dikawini ya nggak bakal spermatozoa bisa berlekat di zona pellucida, nggak jadi-jadi gitu ya. Berikutnya penetrasi spermatozoa ke dalam sel telur, ada proses namanya kapasitasi kedua ya kan, di mana sudah diberikan spermatozoa dengan akrosom atau zona lisin untuk proses berinteraksi di zona pellucida tadi ya, dan juga membrana vitelli. Terus ada reaksi motilitas yang lebih aktif lagi di sana. Berikutnya ketika sudah masuk ke membrana vitellin ya, menembus zona pellucida, kepala kontak dengan membrana vitellin, terjadi rotasi, keluarlah pronukleus, terjadi fusi membran sampai terjadilah pertemuan begitu ya. Terus kalau sudah bertemu dok, pronukleus jantan sudah bertemu dengan pronukleus betina, otomatis langsung respon daripada tubuh induk, langsung terjadilah proses polysperm block atau pemblokan spermatozoa. Sperma yang menembus zona pellucida langsung memberikan reseptor modifikasi sehingga zona pellucida ini berubah, yang tadinya membuka langsung menutup sehingga tidak dikenali oleh sperma yang lain. Tadi ingat, spermatozoa hanya bisa berinteraksi kalau reseptornya cocok gitu ya. Kalau sudah ada pronukleus yang masuk, otomatis zona pellucida akan berubah. Reseptornya langsung berbeda gitu ya. Sehingga spermatozoa yang masih berusaha masuk itu tadi, yang tertinggal-tinggal, yang finish agak belakangan itu mencoba masuk. Loh, gak kenal ini si betinanya ya, si ovumnya atau si zona pellucidanya tidak mencoba mengenali kembali. Sehingga tidak terjadi polysperm fertilization. Tidak terjadi pembuahan satu ovum dengan lebih dari satu spermatozoa. Secara fisiologis ya. Terus juga ada reaksi korteks, yaitu slow block polyspermia. Siapa yang melakukan? Yaitu membrana vitellin. Begitu. Jadi blockingnya ada di zona pellucida dan juga membrana vitellin. Ya. Oke. Pas jam 2, silahkan kalau ada yang berdiskusi. Saya sebentar. Ya, Anastasia silahkan. Kalau mau me-off-kan kameranya, terkendala jaringan ya, boleh. Silakan kalau ada yang mau tanya. Dok, izin bertanya. Ya. Fungsi polar body tadi apa, dok? Oke, baik. Jadi polar body itu untuk mengenali bahwasanya ovum itu sudah dewasa dan siap untuk dibuahi. Itu yang pertama.
Terus yang kedua sebagai poros atau apa ya? Sebagai poros atau arah begitu dalam proses pembelahan yang ada di dalam ovum. Kan ada proses anafase, telofase, dan seterusnya. Dan polar body ini mengarah ke nanti terbentuknya kutub tadi ya, animal pole maupun vegetal pole, di mana di sana juga ada apa itu polar body-nya gitu. Jadi gitu ya. Cek sebentar. Saya share screen dulu. Oke, silakan ada yang tanya lain, silakan. Ini tampil ya YouTube saya ya. Tampil, Dok. Oke, baik. Tampil, Kalau Dok. ini adalah fertilisasi. Coba diperhatikan. Ini putih seperti kabut, ini adalah penumpahan sel spermatozoa atau simen. Nah, simen ini tumpah sebegitu banyaknya ke organ reprobetina atau di vagina, dan di dalamnya ada gerakan aktif ini. Secepat ini dan sebanyak ini. Nah, itu dia ya. Ada kepala, leher, dan ekor. Ya. Ada yang bisa tahu berapa jumlah sel spermatozoa sekali ejakulasi? Pada sapi? Pada kuda? Pada manusia? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Berapa? Sekitar berapa? Puluhan ribu? Izin menjawab. Ya. Jutaan, Dok. Oke. Menurut Fauzan, jutaan. Jika dia ejakulasinya secara kawin alami, bertemu dan ejakulasi berikutnya tidak ada unsur bantuan manusia, tidak ada kawin suntik dan sebagainya, itu jumlahnya itu miliaran, bukan jutaan. Miliaran. Secara normal ya, pada jantan yang oke ya, jantan yang bagus, itu jumlahnya miliaran. Makanya kalian lihat itu tadi sebelumnya ya. Nah ini, coba lihat. Itu banyak sekali sel spermatozoa yang bergerak aktif ke depan. Nah. Itu bergerak aktif semua. Beberapa itu kalah gitu ya. Yang abnormal itu. Oke, perhatikan lagi. Saya close di sini ya. Coba perhatikan gerakannya dua spermatozoa awal ini tadi. 1, 2, 3. Nah itu. Apa yang kalian lihat dari dua spermatozoa yang terlihat di sini? Anda bisa melihat dari videonya? Silakan menerangkankah dari dua spermatozoa ini dan ini apa yang berbeda? Halo, dan ini? Izin menjawab, Dok. Ya, Tania. Ukurannya. Ya, betul sekali. Jangan takut ya. Ukurannya. Ya, ukuran spermatozoa yang ini jauh lebih besar daripada yang ini. Ya, betul ya. Ini adalah tanda bahwasanya, walaupun tidak semua, tapi hampir betul, bahwasanya kromosom yang dibawa oleh spermatozoa yang berkromosom Y itu jauh lebih sedikit daripada yang berkromosom X. Spermatozoa yang bergerak ini, yang awal yang kecil ini, jika bertemu dengan ovum, dia akan menjadi individu jantan. Dan yang besar ini, dia akan menjadi individu betina. Karena kromosom yang di dalamnya ini ada kromosom X, sedangkan spermatozoa yang ini akan berkromosom Y. Ya, ciri khasnya spermatozoa yang jantan itu kecil, gesit. Yang betina adalah besar, slow, gitu ya. Besar dan calm, pelan-pelan, alon-alon asal kelakon, begitu ya. Oke. Dan ini yang menyebabkan, ini guyonan porno lagi ya. Ini yang menyebabkan, gitu ya. Kalau melihat pergerakannya, satu gesit aktif kecil, satu besar lambat lamban. Yang lebih cepat bertemu dengan ovum yang mana? Jantan. Yang kecil. Ya, yang Gesit. kecil gesit. Ya, otomatis yang jantan. Ya, yang jantan. Oke.
perkaranya adalah, ini sedikit guyon aja ya, sedikit guyon. Biasanya kalau ada orang-orang yang kejadian married by accident, ya kan, kejadian hamil di luar nikah, kecelakaan katanya ya, nggak tahu kecelakaan betul apa enggak. Kecelakaan katanya, itu pasti proses yang ada di dalamnya, proses baik itu kopulasi maupun fertilisasi, itu sangat cepat kejadiannya. Nah, biasanya semacam itu ya. Riset ini, riset internal dari lembaga riset Dr. Agil mengatakan semacam itu. Prosesnya sangat cepat sekali. Kenapa kok sangat cepat? Biar tidak ketahuan, katanya gitu kan. Biar tidak ketahuan orang-orang. Perlangsungannya sangat cepat sekali. Kalau sangat cepat, otomatis spermatozoa akan tertumpah duluan, ya kan? Spermatozoa tertumpah duluan ke saluran leprobetina, padahal proses ovulasinya belum tentu terjadi. Ovumnya sedikit terlambat ditangkap oleh ovum. Akibatnya apa, Dek? Spermatozoa yang gesit kecil tadi itu duluan balapannya. Duluan seret sampai ke oviduct, apa yang dilihat? Kosong, tidak ada apa-apa, ya kan? Tidak ada ovum yang datang begitu. Wah, saya keduluan ini, kecepatan ini, sehingga dia merenung di oviduct itu sampai mati, ya kan? Nah, spermatozoa yang belakangan slow, kalem ini kan, kalem besar itu, tenang, maju terus. Ketika ovum yang terlambat tadi akhirnya ditangkap oleh ovum, nah bertemulah dengan sperma yang slow, yang lambat itu tadi. Apa akibatnya? Terjadilah fertilisasi. Kebanyakan married by accident, anaknya jantan atau betina? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Itulah dibalik penelusuran lembaga riset Dr. Agil tadi ya. Makanya terjadilah married by accident, kebanyakan adalah anaknya perempuan. Dok, izin bertanya. Wih, langsung pertanyaan. Oke, silakan. Itu tadi dokter bilang merenung. Itu berapa lama bisa tahan di apanya, Dok? Ya, baik. Ya, berapa lama? Hitungan kalau masih di organ reproduksi itu bertahan 2-3 jam. Mulai dari oviduct, mulai dari vagina, serviks, uterus sampai ke oviduct itu spermatozoa dalam proses fertilisasi berjalan 2-3 jam. 2-3 jam tidak ada ovulasi, mati. Gitu ya. Mati spermatozoa. Nah, spermatozoa yang masih kalem tadi terusan lagi di jam ketiga, ya kan? Di jam ketiga bertemu dengan ovum, terjadilah ovulasi. Loh, Dok, yang merenung tadi kok mati duluan, kenapa? Ya, semakin dia gerakannya aktif, semakin cepat nggak energi terbuang. Ya, di bagian bawah kepala sampai ke leher itu tempatnya mitokondria, tempatnya diproduksilah ATP atau energi. Spermatozoa yang berkromosom Y, yang hiperaktif tadi, yang kecil gesit tadi, gerakannya over gitu kan, habis energinya, nggak ketemu ovum, mati ya. Perenungannya sia-sia ya, diakhiri dengan kematian yang sia-sia. Gitu. Makanya jangan married by accident ya, kalau bisa married legal ya. Gitu ya. Ini bisa ditiru bukan untuk kalian tapi untuk sapi. Atau untuk ternak-ternak begitu ya. Ternak-ternak, oh, Dok, saya pengen sapi saya anaknya jantan, Dok. Untuk sapi potong kan ya, mahal, Dok. Jantan itu kalau lahir procot begitu pedetnya jantan kan mahal sekali. Bisa digunakan sistem ini. Kapan kira-kira ovulasi didului atau lambati proses ovulasi sampai dia dikawini gitu ya. Oh, Dok, sapi perah saya pengennya betina semua, anaknya pedetnya kan bisa dibesarkan untuk diperah kembali susunya. Nah, silakan dikondisikan untuk lahir pedet betina semua. Itu bisa melalui proses ini. Oke, lihat video kembali. Silakan. Nah, itu dia. Setelah melewati vagina, itulah saluran cincin apa ini, Dek? Yang kecil sekali lah cincin cervix. Ya, inilah cervix.
Barrier pertama, tempat seleksi pertama spermatozoa. Beberapa survive, beberapa mati ya. Nah, oke. Proses apakah yang terjadi ini, Dek? Ayo. Ada yang tahu? Izin Oke, menjawab, Dok. Ya. Siapa itu? Fertilisasi. No. Perhatikan video ini. Di bagian kepalanya, spermatozoanya berubah. Nah, ada selubung yang dilakukan oleh uterus di sana. Penyelubungan. Apakah itu? Proses Reaksi apa? akrosom, Dok. Iya, itu salah satu reaksinya sebelum reaksi akrosom. Ada proses namanya. Kapasitasi, Dok. Betul. Siapa tadi yang nyebutkan? Saya Dok M. Ridwan. Ya, M. Ridwan. Kapasitasi. Ini yang dinamakan kapasitasi kedua. Ya, pemberian enzim-enzim yang menyelubungi kepala maupun bagian yang lain. Nah, ini kita sudah masuk spermatozoanya ke tuba fallopiae. Nah, atau oviduct. Berharap apa? Nah, ini dia, trap ini ya. Uterotubal junction. Sehingga inilah dia spermatozoa yang menang dan berhasil menemui apa? Menemui sang ratu. Itu dia sang ratunya. Nah, sang ratunya atau ovumnya. Pertanyaannya, Adik, ayo ini apa ini? Berendul-berendul kuning-kuning ini apa? Granulosa, Dok. Sel-sel granulosa. Lebih tepatnya, ya betul juga sih. Lebih tepatnya ooporus. cumulus ooporus. Cumulus ooporus. Yes, itu adalah cumulus ooporus. Nah, berusaha melakukan reaksi dan masuk ke dalam lapisan kedua. Lapisan kedua apa? Zona pellucida. Yes. Ada zona lisin di sana, ada akrosum di sana. Terjadilah proses pembukaan zona pellucida. Bisa satu, bisa dua, bisa banyak lubang yang terjadi. Nah, berikutnya lapisan apa terakhir? Membrana vitellin. Nah, reaksinya ini dia. Langsung blok ya. Langsung memblok yang lain. Hanya satu yang boleh dimasuki. Oke. Apa yang kamu lihat? Ini. Yang lain tidak bisa lanjut. Menembus ya. Tertahan gitu ya. Nah, inilah pronukleus ya. Dalam proses anafase, telofase dan seterusnya itu ya.
Oke, itu dia yang terjadi ya. Sampai nanti terjadilah proses embryogenesis dan juga plasentasi dan juga implantasi. Minggu depan kita terangkan ya. Ada yang tanyakan lagi? Lebih dari 10 menit sudah ya. Oke. Izin bertanya, Dok. Ya, siapa itu? Oh, Ozan ya. Ozan, itu Dok. Kan tadi ada sperma yang nggak masuk ke ke yang terakhir itu ya, Dok ya? Ya. Nah, itu spermanya ngapain, Dok? Apa hancur aja begitu, Dok? Maksudnya kemana spermatozoanya yang lain begitu? Iya. Iya, betul. Ada reaksi penyemburan cairan tadi, cairan anti-sperm, antibody anti-sperm tadi, yang berfungsi untuk memblok spermatozoa agar tidak masuk kembali, dan spermatozoanya yang di luar tetap akan bergerak sampai energi habis mati. Bergerak sampai energi habis mati, dan seterusnya. Biarkan mati dengan sendiri. Gitu. Mati, lama-lama mati semua. Tidak ada yang tahan sampai ke ovulasi berikutnya, nggak ada. Kecuali pada unggas. Ya, kalau unggas memang periodik. Spermatozoa yang membuahi yang pertama, spermatozoa lain yang menunggu masih bisa. Menunggu dari pembuahan kedua, terusnya bisa. Kalau pada mamalia dan individu yang lain nggak bisa. Kalau sudah ada blocking, ya terblok dengan sendirinya. Begitu ya. Begitu juga pada politokus, hewan-hewan yang melahirkan dalam jumlah banyak. Rata-rata jarang yang dia kembar identik. Kembarnya non-identik semua. Kalau dia lahir 10 brojot babinya atau 12 misalkan, ya 12 ovum yang ada di organ reprobetina yang dibuahi oleh 12 spermatozoa. Gitu. Oke, clear? Ada yang tanya lagi? Dok, izin bertanya. Terima kasih, Dok. Siapa ini? Ini dia. Ya. Itu kalau misalnya kan ada sperma yang lanjut dan ada yang mati ya, Dok. Nah, itu kalau mati berarti membangkai di dalam begitu, Dok, atau gimana? Iya, betul. Pertanyaannya bagus ini. Kalau mati terus gimana? Jadi bangkai dong di dalam. Ada tumpukan bangkai di organ reprobetina, berarti ngeri sekali ya. Ya, jadi tapi yakinlah diri kalian adalah individu-individu terpilih gitu ya. Bukan dari puluhan, bukan dari ratusan, tapi dari miliaran calon spermatozoa yang mencoba menembus ovum. Hanya satu. Dan jadilah Fauzan. Gitu tadi ya. Dan yang lain, calon-calon Fauzan yang lain kemana? Kan gitu kan? Kan otomatis mati dulunya ya kan? Ketika di organ repronya ibunya. Habis mati kemana? Kan gitu kan? Nah, ingat materi utama daripada spermatozoa tadi apa? Saya jelaskan. Untuk memproduksi spermatozoa dibutuhkan protein. Jadi spermatozoa mati, spermatozoa bahan utamanya protein. Tubuh seneng nggak? Ya seneng. Apa yang dilakukan tubuh induknya? Diserap. Diserap. Jadilah sumber protein walaupun kecil, gitu kan? Jadi sumber protein. Begitu ya. Itu spermatozoa yang di dalam deh. Ada banyak kasus, bahkan mahasiswa juga sering report begitu, yang punya sapi di rumahnya. Dok, ini saya mau konsultasi. Sapi saya itu habis kawin alami, gitu kan? Habis kawin alami, bukan IB, bukan kawin suntik. Loh, 3 hari, 4 hari kemudian kok keluar cairan putih, Dok? Apa ini keputihan, loh? Keputihan orang-orang ya. Apakah ini jamur atau bukan ini yang lain? Oh, bukan, tenang deh. Cluenya adalah dia habis kawin alami. Kalau kawin alami yang tertumpah itu bukan 0, berapa sekian mili, tapi 5 mili, 8 mili, 10 mili, gitu ya. Dari 10 mili semen yang masuk ke vagina, mungkin yang berhasil masuk ke serviks hanya 1 mili. Ya, yang 9 mili kemana? Ada gerakan positif keluar, dikeluarkan kembali spermatozoanya. Semennya sama induk betinanya dikeluarkan kembali. Gitu. Normal ya, normal. Jangan, kenapa ini dok? Jangan, normal. Biasa aja, tenang aja. Gitu. Dok. Ya. Kalau kawin suntik itu di mana ya dok? Kan spermatozoa yang lebih sedikit. Iya betul.
Ya, Di kawin mana suntik itu? terus gimana? Ya, pertanyaan dari Salsabila. Iya. Kawin suntik sama ya, anjing, kucing, sapi, kambing, domba, babi, manusia. Semua IB dilakukan itu adalah post-servik kebanyakan. Jadi alatnya, kalau pada manusia itu alatnya sedikit lebih tidak merusak begitu. Kalau pada sapi kan alatnya tahu ya, seperti gun, seperti alat pipa panjang dari besi atau platina atau dari yang lain. Itu dimasukkan per vaginal, masuk ke vagina menembus serviks. Dari serviks sampai ke serviks terakhir di depan corpus uteri, di depan uterus itu ditumpahkan. Berapa jumlahnya? 25 juta sel spermatozoa. Itu cukup. Begitu ya. Dari 25 juta itu kan langsung berkompetisi, ditumpahkan jebret, langsung dia bergerak, begitu kan? Aktif. Ibaratnya balapan sudah di-cut, sirkuitnya sudah di-cut. Nggak jadi sirkuitnya panjangnya 50 kilo, cukup 10 kilo saja. Karena dia tidak melewati vagina, dia tidak melewati serviks, dibantu oleh manusia untuk langsung masuk ke uterus. Ya kan, lebih singkat jaraknya. Kenapa kok disingkat, Dok? Ya itu tadi, karena jumlahnya hanya 25 juta. Itu ya 25 juta itu cukup deh untuk sampai ke oviduct, sampai menemui ovum itu cukup. Gitu ya. Dari miliaran ya. Makanya kalau di balai-balai besar inseminasi buatan, sapi, kambing, domba, di Singosari Malang maupun di Lembang Bandung maupun di PIBD di daerah, banyak sekali PIBD daerah ya, ada di Baturiti Bali, ada di Ungaran Semarang, ada di Wates, banyak sekali di seluruh Indonesia. Itu semuanya sama untuk memproduksi straw yang berisi semen beku, begitu. Ibaratkan jumlahnya itu 2 miliar gitu ya, 2 miliar dibagi 25 juta. Ada berapa ratus straw yang bisa kita produksi dan kita bisa sebar ke seluruh Indonesia dalam program kawin suntik. Jadi sapi jantan bernama Joko atau Ozan, misalkan ada sapi jantan bernama Ozan, sekali ejakulasi itu bisa memproduksi 100 sampai 300 straw yang bisa mengawini 300 betina, ya kan? Jadi kamu sekali ejakulasi bisa jebret 300 betina sekaligus bisa bunting oleh mua, gitu kan? Itulah program dari pemerintah. Sekali ejakulasi. Apalagi kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali periodik setiap minggu. Ya. Oke, itu ya. Saya rasa cukup ya, cukup panjang ini materi yang saya terangkan. Tapi ada gambaran ya, ya? Ada gambaran ya. Spermatozoa, gimana prosesnya, oogenesis, gimana prosesnya, menyatu, gimana prosesnya. Minggu depan kita pelajari gimana zigot itu terjadi dan prosesnya bagaimana. Oke ya, saya rasa cukup. Oke, kreatif mahasiswa. Saya backgroundnya UNER hitam. Ada yang backgroundnya macam-macam ini ya. Ada yang backgroundnya galaksi, ada yang backgroundnya mata najwa. Ada yang makan bersama, macam-macam ya. Ada yang teletabis ini, teletabis ini. Ya Allah, ya. Oke, enggak apa-apa. Saya rasa itu jaga kesehatan semuanya ya. Bagi yang mahasiswa yang baru maupun mengulang, tetap terus pelajari setiap materi agar nilainya bisa maksimal semuanya. Oke, saya cukupkan dari sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih, Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Tidur siang. Terima kasih semua. Tutor.
Halo Dokter Fauzan. Kan ke-record tuh. Apa-apa. Bye-bye.